Islam ya, yang saya tahu ini itu perkembangan Islamnya relatif tertinggal. Kalau untuk perkembangan Islam ya, yang saya tahu Allah alam betul dan tidaknya gitu. Nah, selatan ini termasuk daerah kalau bahasa Aina mah blank spot gitu ya. Jadi dari jalur Priangan tidak nyampe, dari jalur Serang juga, Kesultanan Banten juga tidak nyampe sini, hanya sampai sekitaran Malingping atau Bayah lah. Nah, sehingga di sini itu perkembangan Islamnya relatif tertinggal. Itu justru yang lebih berkembang adalah budaya kesepuhan itu kan. Nah, sehingga ketika dulu Islam ada yang membawa ke sini untuk disebarkan lewat para ustadz yang dari luar, itu sering bentrok dengan masyarakat, dengan tokoh kampung gitu, karena dianggap hal yang baru, padahal mereka juga sebetulnya udah udah Islam gitu ya, udah Islam ya, tapi karena mungkin yang datang dari luar itu yang belum paham tradisi, dia hanya mengandalkan ilmu didapati pesantren gitu. Nah, sehingga dalam memberikan dakwahnya itu relatif menghakimi lah gitu, menghakimi, sehingga sering bentrok, sehingga tidak ada yang bertahan lama di sini. Para ustadz guru ngaji itu akhirnya konflik dengan warga sekitar gitu. Jadi dari teknik dakwahnya itu sendiri yang kurang bisa Ya, intinya tidak memahami budaya tradisi di sini, sehingga mereka hanya satu arah gitu, satu arah dari segi Islamnya aja gitu, tidak dibaca bagaimana kondisi umum masyarakat di sini gitu. Jadi artinya kalau dakwah seperti tadi ke daerah yang sudah agamanya berkembang bagus mah nggak jadi masalah sebetulnya. Betul. Cuman karena tadi tidak memahami, nah sehingga akhirnya pada saat itu tahun berapa ya, ada salah satu orang sini, Incumenyan lah jika sarnama, itu yang mencoba pesantren. Itu sempat rame karena ada anggapan bahwa kalau ada orang sini yang pesantren itu istilahnya namanya bisa gelok gitu lah. Bisa gelok itu dan seperti itu. Apakah benar dan enggaknya alam, tapi yang jelas saat itu ada satu orang asli orang sini yang pesantren sampai ke Cirebon gitu. Pertama di daerah Suakan dulu pesantren, kemudian ke daerah Bogor, ke Cirebon. Setelah itu dia pulang lagi ke sini gitu. Pulang lagi ke Tegalumbu. Dia paham karena dia orang sini bagaimana cara untuk memberikan ilmu kepada masyarakat, yang akhirnya ada salah satu trik yang dia pakai. Jadi dia tidak menghakimi, tapi dia memberikan ilmu itu, memberikan hukum aja, menjelaskan hukumnya, tapi tidak dihakimi si masyarakat itu. Nah, ketika mereka sudah mulai sadar tahu ilmunya kan otomatis dia berubah sendiri, menyesuaikan sendiri begitu. Nah, akhirnya mulailah alhamdulillah gitu, mulai berkembang. Kalau dulu bulan puasa orang pada puasa, yang puasa yang enggak juga cuek. Bahkan saya alami sendiri waktu kecil, kalau hari terakhir bulan puasa itu istilahnya kuramas kan ya, kuramas itu ada istilah bubar panggang Pak gitu. Apa itu? Bubar panggang itu kalau besoknya hari terakhir itu kan biasanya rame potong kambing atau potong ayam gitu ya, atau misalkan ngabdulkeun lauk di empang gitu. Itu malamnya nggak sahur Pak, kata orang tua itu tengah lalu disebutna cenah. Teu kudu sahur cenah, poe isukan mah ngalalu. Oke, sekitar paling siang jam 12 tuh makan buka.
bubar panggang, ada yang manggang ayam, manggang apa gitu, bubar panggang lah ada istilahnya. Artinya dia nggak sampai maghrib hari terakhir itu. Itu di bulan puasa. Bulan puasa itu sudah menjadi hal yang biasa dulu. Karena bahasanya itu bubar panggang, jadi tidak sahur sehingga nggak usah sampai maghrib, puasanya sampai jam 12 cukup karena nggak sahur. Oh, jadi terhitung dari Ya gitu mungkin nggak lah. sahur. Ketika dia tidur sudah nggak makan, maka dihitung mungkin seperti itu. Akhirnya jam 12, kadang jam 10, pokoknya udah, kalau udah ayam sudah mateng, kalau kambing udah mateng gitu, ya udah makan gitu. Itu kebiasaan adat seperti itu dari tokoh sesepuh sendiri yang ini ajaran Wallahu alam. pendahulu atau gimana Pak? Wallahu alam, yang jelas itu sudah menyebar di masyarakat, ya mungkin aja, mungkin itu ajaran terdahulu tadi seperti itu gitu, karena mungkin ilmu agamanya masih belum seutuhnya diterima oleh mereka. Iya. Kadang-kadang ngaji denge lah gitu ya, ngaji denge istilahnya gitu. Nggak ada yang pesantren lah ya, hanya dari tutur kata aja mungkin, cerita gini gitu. Karena tadi itu, karena daerah ini daerah yang memang dari awal tidak tersentuh langsung oleh para ulama zaman dulu lah gitu. Iya. Daerah ini justru yang lebih masuk itu adalah dari sisi kesepuhan budaya gitu ya, kebudayaan itu kan jalurnya yang datang ke sini. Ya setelah ada pesantren yang jadi santri orang sini, alhamdulillah, karena dia tahu Medan, dia tahu kondisi masyarakat, dia juga orang sini, sehingga dia juga menggali lagi mana tradisi yang tidak bentrok dengan agama, malah dia perkuat itu. Nanti kalau ada tradisi yang memang agak menyimpang, nah dia coba luruskan perlahan-lahan, tapi tidak sekaligus, perlahan-lahan dikasih ilmunya dulu dengan banyak perumpamaan, cara menjelaskannya, umpamanya begini. Jadi misalkan ini mah kudu begini, enggak, umpamanya begini loh, umpamanya begini gitu, dikasih umpama, akhirnya paham. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang sampai pernah mendirikan pondok pesantren di daerah Cikabe gitu. Masih berjalan sampai hari ini. Kalau proses pendidikannya masih berjalan, hasil nyatanya sampai sekarang berdiri madrasah